khususan di Shahihul Kitab Bisyarhi al-Mawaiz al-Usfuriyah mustamil al-arba'ina min al-hadis an-nabawiyah ma'a fawaid tarikhiyah wal hikayat usufiyah li hadratis Syekh Muhammad bin Abi Bakar al-Masyhur bi Usfiyah rahimallahu wa nafa'ana bi ulumi wa sarfi darin amin. Al-Fatihah. Iya kan. Allahumma natawassalu bi karamati wa bi mu'jizati bi syahri Ramadan wa bi mu'jizati wa karamati wa bi barakati kitab Usfuriyah. Allahumma natawassalu Allahumma natawassalu bi karamati wa mu'jizatihi an tuhasil maqasidahu wa maqasidahu wa maqasidana. Juga ada yang minta didoakan yang sakit, semoga diberikan kesembuhan dan afiat. Bagi yang ada masalah, problem, semua sama Allah dengan keberkahan bulan suci Ramadan dan keberkahan pengajian kita pada hari ini diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana udia kana amin. Dan lanjutkan pengajian kita. Sekarang bab kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Ilan qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa ankum al-haditsul khamis, hadis yang kelima. Hadis yang kelima. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhoi beliau, annahu bahwasanya beliau berkata, qultu, bertanya, ya Rasulullah, alimni amalan yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah, kasih saya ilmu nih, kalau saya kerjakan tuh amal atau ilmunya, apabila saya amalkan, yuqarribuni ilal jannah, mendekatkan saya ke surga, wa yubaiduni, dan menjauhkan saya dari neraka. Qala, dijawab, idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan. Apabila engkau mengerjakan suatu kejahatan, baik disengaja ataupun tidak disengaja, fa'atbi'ha, maka iringilah dengan kebaikan. Tutup tuh, iringi dengan kebaikan. Kita misalnya nggak sengaja atau gimana, membuat orang lain kesel, tetangga entah siapa gitu ya, buat orang lain kesel karena kita lagi sensi, lagi cepat marah, atau kita bikin dia kesel. Nah, untuk menutupi kesalahan tuh kita tutupi, kita iringi dengan kebaikan. Nah, sore-sore kita anterin bukaan, tutupin gitu. Kita melakukan lupa nih, misalnya mengerjakan sholat duha, lupa 15 lewat aja. Emang bukan satu keharusan dan bukan satu kesalahan, tapi kita tutupi dengan kekurangan tadi kita yang biasanya lazim sholat duha, nggak sholat duha, besoknya kita qadha. Kalau saya nutup yang sholat duha saja gitu. Nah, jadi menutupi segala hal kekurangan itu dengan kebaikan. Nah, Rasulullah ngajarkan nih, apabila engkau mengerjakan suatu kejahatan atau kesalahan, iringi atau tutupilah dengan kebaikan. Jadi nggak ada istilah kepalang nih, kepalang salah, bablasinnya sekalian. Ada di Islam, nggak ada istilah kepalang, kebablasan, nggak ada. Kalau misalnya melakukan kesalahan, udah selesai. Jangan kita paksa. Yang ada malah nanti jadi kejelekan. Kita udah kasih tahu, kita nasihatin,
Dia nggak mau, udah kita lepas. Setelah kita sudah, ini kasih siapa? Gitu kan? Kemana kita naruh piring tadi? oh iya, Gitu kan? ya udah kita kasih saja. Buat buka gitu. Qala qultu. Kemudian tanya lagi. Minal hasanat qaula la ilaha illallah. Tanya nih, apakah termasuk bagian daripada kebaikan, amal kebaikan mengucapkan la ilaha illallah? Qala dijawab, na'am. Ihya ahsanul hasanat. Itu adalah sebagus-bagusnya kebaikan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa ala hadhil hikayah, dan hikayat ini berdasarkan hadis yang tadi, ada sebuah hikayat nih. Anna rojulan, ada seorang laki-laki, kana waqifan, kondisinya lagi berdiri, menetap di Arafah dalam melaksanakan wukuf Arafah. Lagi wukuf Arafah ceritanya nih. Wa fi yadihi sab'atu ahjar, di tangannya ada 7 batu, mau lempar jumroh nih, baju jumroh. Faqala ashhidu anni, katanya nih, batu saksikan nih. Dia ngomong gini nih, batu saksikan nih, inda rabbina, di sisi Robku, bi anni asyhadu, bahwasanya saya asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bahwasanya saya bersaksi tiada ilah kecuali Allah dan tidak ada utusan kecuali Rasulullah. Nah, dibilang nih ke batu nih, diucapin nih, batu saksikan ya bahwa saya bersaksi bahwa la ilaha illallah muhammadur rasulullah, sambil dia nanti ngelempar satu persatu. Singkat cerita, fanama, dia tidur. Karena kondisi ketika di Arafah itu kondisinya nggak boleh, kalau kepanasan kita tutupin pala, ya kan, nggak boleh tutup pala. Kondisinya juga mau tidur juga nggak bisa tidur karena suasana rame. Adapun kalau tidur juga karena udah lelah. Nah, orang tersebut tertidur dia. Fara'a fil manam kama yaron naim. Kemudian dia tertidur dan dia bermimpi. Ka'annal qiyamah qad qamat. Kondisinya kiamat tuh sudah datang. Sudah akan mulai kiamat. Wa annahu, dan bawahnya laki-laki tersebut husib, dan statusnya dihisab. Fawajabat lahun nar, dan status laki-laki tadi statusnya sudah dieksekusi masuk neraka. Masuk neraka dia ceritanya di dalam mimpinya nih. Fawajabat lahun nar fa akhadhatul malaikatu, dan kemudian malaikat ngambil dia, dibawa tuh laki-laki tersebut, dituntun. Falamma dhahabu bihi ila babin nar fa idza hajaru min tilkal ahjar alqa nafsahu alal bab. Ketika laki-laki tersebut mau dibawa ke pintu neraka, tiba-tiba ada batu nih dengan sendirinya, kling 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 kling, nutup pintu neraka. Ya ini bayangin kayak film kartun gitu ya, tung 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 tung. Nah, gitu. Pokoknya di luar bayangan kita ketika itu, batu yang tadi 7 yang dia mau lempar jumroh itu, satu batu itu tak tahu membawa dirinya sendiri menutup pintu neraka. Malaikat yang udah nenteng-nenteng laki-laki tadi, oh ditutup, balik lagi. Juga hajar al-qanawasu alal babinar fajtamat malaikatul azab. Kumpul nih semua malaikat azab nih, ala raf'ihi, untuk ngangkat batu tersebut. Ya. Ya, kumpul. Ini ada batu nih ngalangin pintu nih. Ayo angkat bareng-bareng biar nggak berat. Yang semuanya pojok-pojok megang batu nih. Udah semua malaikat ngangkat batu, angkat azab, nggak gerak tuh batu. Nggak gerak tuh batu. Terus jangan bayangin ya,
pintu neraka kayak pintu gua gitu. Iya gitu. Jangan terlalu Begitu ya. berlebihan imajinasinya. Pokoknya jelas pintu neraka itu kayak film Flintstone bukan gitu ya. Kayak tungku api buat bikin roti tuh. Jangan kayak gitu. Nah, jadi malaikat semua kumpul ngangkat batu tersebut. Angkat batu tersebut. Falam yutikuhu, dan tidak ada yang mampu mengangkat batu tersebut. Jangankan terangkat, bergerak pun tidak batu tersebut. Summa siqabihi ila babil akhar fa idza alaihi hajarun akhar min tilkal ahjar. Kemudian pindah nih, dibawa lagi nih. Pintu yang neraka satu lagi. Ya sudah. Masih ada kok pintu neraka sebelah. Pintu sebelah aja. Dibawa pintu sebelah nih. Oh, ketutup lagi. Pintu udah ketutup. Mintil kal ahjar sabah. Falam yakdir malaikatu ala rafiha tsumma siqa ila sabati ahjar wa kana ala babil ahjar minantil kasih. Nah, jadi satu persatu tuh. Satu persatu ke pintu ini dibawa, tutup. Malaikat azab, yaudah sambil nunggu ini diangkat, yuk kita pindah ke pintu yang berikutnya. Terus dituntun tuh laki-laki tadi. Laki tadi mah nggak tahu apa-apa. Ini kok kenapa saya dipindah-pindah nih, di sini nggak terima, di sini nggak terima, di sini nggak terima katanya. Terus sampai 7 pintu. Ya, sampai 7 pintu. Nah, terakhir karena sudah mentok 7 pintu neraka, sumasi qabihi ila tahtil arash, sampailah dibawa ke bawah arasy-nya Allah Subhanahu wa taala. Faqalatil malaikatu Rabbana, ngadu sama Allah nih. Ngadu. Rabbana anta ta'lam bi amri abdika. Ya Rabb, engkau mengetahui tentang kondisi hamamu ini. Kenapa kok dibawa pintu sini, pintu ini ketutup, padahal nggak ada staf daripada malaikat yang tugasnya suruh nutup pintu. Orang saatnya dimasuk-masukin kok, kenapa ditutup pintunya? Sedangkan antrian banyak nih, ini tutup. Wa anta ta'lam bi amri abdika wa inna la nazidu lahu sabila ilan nar. Sampai nggak ketemu pintu lagi, celah. Sampai malaikat nggak ketemu pintu buat masuk karena sudah ketutup semua. Faqala Rabb tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, abdi, hambaku ini, ashhad til ahjaru, batu-batu tadi bersaksi tentang syahadat laki-laki tersebut. Falam tudayya haqqaka, dan dia tidak menghilangkan hak daripada batu-batu tersebut karena sudah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah dan tidak ada utusan kecuali Rasulullah. Terus kata Allah, batu-batu bersaksi dan tidak menghilangkan hak laki-laki tersebut. Fa kaifa udayya ana haqqaka, dan bagaimana saya menghilangkan hak laki tersebut? Batu saja bersaksi dan tidak menghilangkan haknya, apalagi saya, masa saya akan menghilangkan hak laki-laki tersebut? Kata Allah, wa ana syahidun, dan sedangkan aku adalah maha bersaksi bi syahadatika, dengan kesaksianmu. Qala udkhuluhul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Nah, perintah Allah, masukkan ke dalam surga. Jadi nanti di surga nanti banyak hal-hal yang nggak terduga. Salah satunya ini. Qala udkhuluhul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Falamma qurba min babil jinan, ketika dekat pintu surga, jegreng, ketutup lagi. Kerjaan siapa nih? Ketutup lagi nih. Udah pintu neraka sana-sana ketutup, ngadu sama Allah, kata Allah, sudah masukin ke dalam surgaku, salah satu daripada surgaku. Pas dibawa ke dalam pintu surga, tertutup. Muqlaqah. Faja'at syahadatu alla ilaha illallah wa futihatil abwab, dan datanglah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terbukalah pintu tersebut. Nah, jadi cerita ini menggambarkan bahwa
La ilaha illallah itu adalah ahsanul hasanat, sebagus-bagusnya zikir yang diucapkan. Sampai orang yang ketika mau lempar jumroh saja, dia ngomong dulu ke batu tuh, hai batu, kamu bersaksi nanti ya. Nah, hal-hal seperti ini memang sepertinya tidak logis ya, tapi terkadang itu akan terjadi. Seperti kayak ada orang mau ngaji nih, terus gerimis itu, aduh gerimis nih, hai hujan, saksi ya, tetesan baju yang menempel di baju saya ini akan menjadi saksi kalau saya nih hujan-hujanan mau ngaji. Itu jadi saksi tuh. Bisa jadi ketika masuk neraka, itu neraka banjir. Pindah lagi neraka tersebut, air semua. Pindah lagi, air semua. Jadi tidak ada sesuatu hal yang mustahil apabila kita mengucapkan seperti orang tadi, ya Pak tuh saksikan nih, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Saksi ya, batu itu bersaksi nanti. Jadi semua yang terjadi di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia, pasti semua ada perhitungannya. Ketika syahadat datang tadi, wa futihatil abwab kullu, terbuka semua pintu surga, tidak ada yang tertutup. Fadakhala rajul, maka masuklah laki-laki tersebut ke dalam surga. Wa hukiya, dan hikayatkan, ada cerita lagi. Nah, ini mungkin yang sering bertanya sama kita nih. Ini ceritanya nih. Kenapa sih Allah nyiptain yuk? Ujung-ujungnya disiksa juga. Ngapain sih Allah nyiptain manusia? Kok ujung-ujungnya disiksa juga dia di neraka? Ada yang ke surga, ya sudah, di awal-awal pisahin aja udah, yang masuk surga, yang masuk neraka. Apa sih suka ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Nah, ketemu ceritanya, wahukia Imam Zahid, dihikayatkan seorang imam yang zuhud, sidi mufti, dan juga seorang mufti rahimallahu alaihi, dari abihi, dari bapaknya al mufti rahmatullahu taala alaih, seorang mufti juga. Jadi anaknya mufti, bapaknya juga seorang mufti. Kebayang kan bagaimana ilmu imam ini. Qala inna Musa salawatullah alaihi naja rabbahu, dihikayatkan Nabi Musa bermunajat kepada Rabbnya. Faqala ya Rabb, khalaqta khalqan wa rabaitahum bi ni'matika wa rizquka. Ya Rabb, engkau ciptakan makhluk, engkau ciptakan manusia, dan engkau pelihara, engkau kasih rizki juga. Enggak muslim, enggak kafir, diciptakan semuanya. Orang kafir dihidupin, ujungnya kafir kau masuk neraka, buat apa dihidupin? Nah, kafir dihidupin, yang muslim dihidupin. Tsumma taj'aluhum yaumal qiyamah fi narik, kemudian di hari kiamat dimasukin ke neraka. Nah, pertanyaannya, kenapa ya Allah engkau ciptakan manusia, engkau kasih rizki, engkau pelihara mereka, terus ketika di hari akhir nanti engkau masukkan ke neraka? Kenapa ya Allah gitu? Diciptain juga, disiksa juga gitu. Fa'ahallahu ta'ala ilaihi, guna Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, ayya Musa kum fazra, sini Nabi Musa, kata Allah, kamu fazra zar'an, kamu coba sini ya, bangkit, kamu bercocok tanam nih, tanam benih. Nabi Musa suruh nanam benih. Fazara'ahu wasaqahu, kemudian Nabi Musa bawa benih tersebut, ditanamlah benih itu, ditanam, tanahnya digemburin, dibagusin tanahnya dulu. Kurang-kurang pupuk dikasih pupuk, kurang gembur dikasih air. Sudah layak tanam benih, baru taruh benih. Dipelihara oleh Nabi Musa. Wasaqahu, dan tiap hari disiram. Dipelihara deh, dijaga banget itu tanaman. Waqama alaihi hatta hasadahu wadasahu, sampai satu ketika sudah berjalannya waktu, mulailah Nabi Musa memanen. Dipanen tuh hasil tanamannya dan dipilih. Kalau lagi tanam cabai nih yang bagus-bagus,
pindahin. Yang udah kayak angus, karena udah agak layu, pisahin. Dia bisa pisah kepada Nabi Musa. Yang bagus bisa. Begitu juga ketika nanam apel yang bagus diambil. Terus yang ada kelihatannya busuk nih, dipisahin. Dipisah. Faqala lahu, Allah nanya, "Ma fa'alta bi zar'ika ya Musa?" Apa yang kau lakukan terhadap tanaman engkau wahai Musa? Engkau tanam, engkau pilih, yang bagus engkau pisahkan, yang jelek-jelek engkau buang, engkau pisahkan. Ditanya sama Allah nih. Qala qad rafa'tuhu. Qala Allah Ta'ala, "Fama tarakta minhu syai'an." Qala ya Rabb, "Ma taraktu illa ma la khaira fi." Kata Nabi Musa, sudah saya pilih ya Rabb. Fama taraktu minhu syai'an, dan tidak ada yang saya sisakan sedikit pun kecuali yang baik. Jadi saya pilih, kata Nabi Musa, dan tidak ada yang saya sisakan kecuali yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus dipisahin, yang jelek-jelek dibuang. Artinya di sini mulai ada sortir. Nah, yang bagus dipisahin sama yang bagus, yang jelek dipisahin sama yang jelek. Qala Allah ya Musa, fa idza adkhulun nara ma la khaira fi. Ya Musa, maka dari itu Nabi Musa, kata Allah, aku masukkan orang-orang yang tidak ada kebaikannya ke neraka. Paham ya? Nabi Musa nanya, kenapa ya Allah engkau ciptakan makhluk, engkau pelihara, bikin mereka sehat, besar, tinggi, terus mereka hidup berkeluarga, terus mati, masukin ke neraka. Dikasih perumpamaan oleh Allah, nih tanam benih. Ketika udah ditanam, tumbuh, Nabi Musa udah mulai manen, dipilih-pilih, disortir yang bagus, masukin ke tempat-tempatnya yang bagus, yang jelek-jelek disimpan ke tempatnya yang jelek. Nah, Allah nanya, ngapain kamu Musa? Ya Allah, aku tidak akan menyisakan kecuali yang bagus-bagus aku pilih. Maka dari itu Musa, kata Allah, tidak akan aku masukkan seseorang itu ke dalam api neraka yang tidak ada kebaikan padanya sedikit pun. Ya, mau saya ceritanya ya. Ini memberikan perumpamaan kayak gitu. Jadi kenapa nih kita harus hidup seperti ini, berjuang? Allah ingin supaya kita ini menjadi sebuah hasil panen yang bagus, dan kita layak ditempatkan tempat-tempat hasil panen yang bagus. Tuh. Jadi jangan menyerah, jangan pesimis. Berusaha yang bagus terus, jalani kehidupan ini. Kita terus optimis, karena semuanya pasti Allah berikan kepada setiap makhluk yang Allah ciptakan itu ada satu paket. Paketnya apa? Paketnya dia akan diberi kesenangannya begini. Nanti ada kesusahannya modelnya begini. Nanti akan diberikan ujiannya levelnya begini. Nggak akan mungkin soalnya dikasih soal bab 1, dikasih ujian bab 2. Dia baru levelnya bab 2, ujiannya bab 3, nggak mungkin. Dan dia nggak akan bisa. Nah, sehingga Allah akan memberikan ujian kepada kita semua itu berdasarkan pasti kemampuan yang kita bisa melaksanakan ujian tersebut. Nah, ujian tersebut untuk apa? Memilah, mensortir mana yang baik, disimpan di tempat-tempat yang baik. Kalau memang tempatnya yang jelek, akan disimpan di tempat-tempat yang jelek. Nah, itulah kegunaannya daripada bahwa Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Musa, kenapa diciptakan dan kenapa juga ada yang dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, itu kalau masalah baik dan tidak itu pilihan dari manusia itu atau memang sudah ditakdirkan Allah? Pilihan. Jadi semuanya Pilihan. kita yang milih kan? Kita yang milih. Kita mau yang mana nih? Iya. Ladangnya gitu ya. Kayak sekarang kayak gini nih. Jam sekarang lagi anaknya tidur nih. Iya. Jam tidur ah. Ya, dia tidur, pilihan dia tidur. Apa yang didapatkan setelah tidur? Ya setelah tidur dia seger. Tapi ada orang yang kayaknya tidur bisa nanti nih. Sekarang ngaji dulu. Dia memilih untuk nggak tidur, dia memilih untuk ngaji. Itu pilihan. Nah, pilihan-pilihan yang telah kita pilih itu akan membuat kondisi diri ini akan semakin terus menjadi lebih baik, mencapai suatu hasil panen yang bagus. Ketika hasil panen yang bagus itulah, maka setelah itu Allah akan mensortir
ini bagus. Kalau bagus berarti disimpan di tempat-tempat yang bagus, jangan disimpan di tempat yang jelek. Kalau memang dia bagus, nggak akan mungkin kalau dia memang sudah bagus disimpan di tempat yang jelek, nggak akan mungkin. Masih di tempat yang bagus. Jadi semua ini, hidup ini adalah pilihan. Nah, korelasinya dengan hidayah, Ustaz. Ya. Korelasinya dengan hidayah, kita tidak pernah akan menunggu hidayah itu datang. Kita harus menjemput, jemput bola. Nah, itu. Harus terus lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Kapan momen pas kita dapat hidayahnya, hanya Allah yang tahu. Jadi jangan sampai tunggu aja hidayah Allah datang, tiba-tiba datang. Hidayah datang. Hidayahnya gimana tuh? Oh, hidayahnya lagi di rumah lockdown, jadi nggak datang-datang, akhirnya nggak dapat hidayah, nggak keluar-keluar, nggak dapat hidayah sama lockdown. Harus cari cara dapat hidayah itu gimana? Macem-macem. Yang jelas jangan ke tempat yang maksiat, nggak akan dapat hidayah di sana, malah akan semakin memperburuk permasalahan. Setiap ada masalah, kemana larinya? Cari di tempat, di situ tempat-tempat kebaikan. Karena nanti outputnya pun akan kembali kepada kita hal-hal yang baik. Pokoknya jangan ikutin sinetron lah. Lihat sinetron, setiap cerita nih lagi ada masalah, pasti gambaran tayangannya adalah dia pergi ke bar. Kalau film barat pasti dia minum. Nah, terus begitu menghilangkan masalah, selesai hilangkan masalah timbul masalah baru. Mabok bikin masalah, mabok lagi, mabok lagi bikin masalah, mabok lagi. Nah, kita nggak cari ke tempat-tempat yang baik. Nah, disitulah nanti akan ketemu momen hidayahnya. Kita lanjut dikit lagi. Allah mengatakan, qala Musa. Bertanya Nabi Musa, man huwa? Siapa orang yang tidak ada kebaikannya itu ya Allah? Nah, siapa orang yang tidak ada kebaikannya? Qala alladzi yastankifu ayyakula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya udah, itu dia. Jadi udah mulai kelihatan kan, di filter, di sortir nih. Siapa yang jelek-jelek itu? Yang nggak mau mengucapkan kalimat, berarti orang kafir. Dia sudah jelas tempatnya, udah tempatnya di sini. Dia nggak mau ngucapin. Andai saja dia mau, yaudah, saya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia sudah layak ditempatkan di tempat yang baik. Nggak mungkin ditempatkan tempat yang jelek. Walaupun kotor, harus dicuci dulu, dibersihin. Ada tanah-tanahnya dibersihin dulu. Nah, setelah bersih baru dimasukkan ke tempat yang terbaik. Yang jelas tidak akan ditempatkan yang jelek. Selama mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah pasti dia tempatnya di tempat yang baik, bukan di tempat yang jelek. Berarti dengan keberagaman agama yang ada di dunia ini sebenarnya pilihan orang. Nah, tapi kadang itu dia suka keselnya gini, bukan kesel sih, dia muslim tapi selalu berbuat maksiat, ini, tapi kan nanti at the last-nya memang dia akan dapat ganjaran dari Allah gitu ya. Iya. Tapi at the last-nya kan outputnya you will going to heaven kan? Ujungnya dapat sana. Ya silakan, tapi kan ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Ya, sebelum masuk ke heaven, ke surga, ya silakan cicipi itu. Cicipi itu, digoreng dulu, direbus dulu, disangrai dulu. Silakan aja, semuanya ada konsekuensinya. Gitu loh. Kan lebih baik kita masuk ke dalam surga tanpa koreng. Kata masyarakat surga, sama penghuni kompleks surga nih, beda. Yang ini bersih, rapi, ini cemong-cemong nih. Mau cemong-cemong mukanya, cemong-cemong, ya habis digodok dulu. Ya kan kita lebih baik memilih untuk tidak mengambil resiko. Nah, jadi kalau ada yang bilang, penting masuk surga lah. Gimana caranya? Kalau akhir hayatnya dia ngucapin kalimat, kalau enggak, kalau iya, kalau enggak. Nah, gitu ya. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawasul, keberkahan pengajian ini, kita semua dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga jadi saksi nih.
ya Allah saya ngaji nih tentang ini nih, semoga ini menjadi saksi saya pada hari akhir nanti. Semua yang berkaitan dengan huruf, dari mulai entah itu dari mulai harokatnya, titiknya, domahnya, fathahnya, semua bersaksi bahwa saya telah membaca ini, menjadi saksi mengucapkan la. Itu mau memilih yang la ilaha illallah atau enggak gitu? Iya, itu saja udah. Jadi mereka meyakini bahwa ya agama gua baik lah, agama Iya. gua memang ini. Silakan gitu. Dan memang ada takdirnya, ada Allah membuat takdir. Nauzubillah, alhamdulillahnya kita ditakdirkan oleh Allah takdir lahir dari keluarga muslim, berada di lingkungan Islam. Terus kita juga sampai sekarang juga kita masih muslim dan beriman. Itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Sangat berharga yang nggak bisa dibeli, nggak bisa dicari nih. Nah, sehingga udah jelas, wah kalau gitu kita alhamdulillah nih, kita akan berada di tempat baik. Ya, optimisnya ya begitu. Karena kita berada di tempat yang baik, lingkungan yang baik, pasti kita akan ditempatkan di tempat yang jadi saksi mengucapkan la ilaha illallah ini, tutup semua pintu neraka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba tasilu kulla hauba wastur lana al-arati wa amini ra'ati waghfir li walidina rabbi wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wajudan manna dari kisabi minna bil mustafa rasulina zobi kulli suri Shalla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idadatu suhbi walhamdulillahi fil hamdan kasiran da'i mahabatin nasaim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.